Ternyata Rusia meluncurkan bukan satu, melainkan dua rudal Oreshnik ke Ukraina, seperti yang dilaporkan oleh saluran pemantauan. Namun pada akhirnya, semua orang hanya membicarakan dampak serangan satu Oreshnik di wilayah Kiev. Dan itu bukan tanpa alasan. Rudal Oreshnik kedua yang diluncurkan ke Ukraina pada malam 24 Mei keluar dari jalur dan menghantam wilayah Donetsk yang diduduki tempat pasukan Rusia bermarkas. Dan informasi ini justru dibocorkan oleh orang Rusia sendiri. Selain itu, para ahli yang mempelajari lokasi serangan Oreshnik di Bila Tserkva, wilayah Kiev, menyimpulkan bahwa rudal tersebut sangat-sangat dilebih-lebihkan dan kerusakan yang ditimbulkannya sebanding dengan beberapa drone Shahed yang telah ditingkatkan. Kedengarannya memang aneh, saya paham, tapi saya sendiri terkejut ketika melihat hasil pemeriksaannya. Intinya, kita punya banyak hal untuk dibahas bersama di episode kali ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kalian untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada episode ini, tulis komentar apa saja di bawah video ini, dan jangan lupa follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi beredar informasi di internet bahwa pada malam tanggal 24 Mei, pasukan pendudukan Rusia menembakkan bukan satu, tapi langsung dua rudal Oreshnik ke Ukraina. Namun, sampai saat ini, Angkatan Udara Ukraina baru secara resmi mengonfirmasi satu peluncuran saja, dan itu pun bukan tanpa alasan. Dan sebelum kita masuk ke detailnya, saya ingin mengingatkan semua orang yang mengikuti serangan pada malam 24 Mei dan menunjukkan beberapa nuansa tertentu. Ingatkah kalian bagaimana semua saluran pemantauan mengumumkan peluncuran rudal Oreshnik pertama, lalu setengah jam kemudian mengumumkan peluncuran rudal Oreshnik kedua dari tempat uji coba yang sama, Kapustin Yar, di wilayah Astrakhan, Federasi Rusia? Dan saat itu banyak orang yang terkejut, seperti, dengar, jika peluncuran rudal Oreshnik pertama sudah terdeteksi, tapi rudal itu tidak pernah sampai kemanapun. Lalu setelah itu diluncurkan lagi satu rudal, kemana perginya rudal pertama itu? Namun sepertinya saluran pemantauan memang tidak salah, dan rudal pertama benar-benar telah diluncurkan. Saya ingatkan kronologinya. Peluncuran rudal Oreshnik pertama menurut data saluran pemantauan mungkin terjadi sekitar pukul 1 malam waktu Kiev. Namun, awalnya tidak ada konfirmasi mengenai serangan, sehingga informasi tersebut tampak meragukan dan semua orang memilih untuk tidak membicarakannya. Rudal Oreshnik kedua diluncurkan setengah jam setelah yang pertama, dan hampir 2 hari kemudian, orang Rusia sendiri mulai mempublikasikan video yang merekam serangan Oreshnik tersebut. Inilah videonya. Dan di video ini terlihat jelas 6 blok dengan hulu ledak tiruan dari rudal Oreshnik yang sedang melakukan serangan. Sepertinya ini adalah rekaman yang sama seperti serangan di wilayah Kiev dengan dampak yang persis sama. Namun ketika para analis OSINT mulai membandingkan rekaman dengan lokasi aslinya untuk memahami dari sudut mana video ini diambil, di mana lokasinya, tiba-tiba menjadi jelas bahwa video ini bukan dari Kiev, bahkan bukan dari wilayah Kiev. Video ini ternyata diambil pada malam yang sama di wilayah Donetsk, tepatnya di wilayah yang diduduki di daerah tersebut. Ternyata, dalam rekaman saat blok-blok tempur rudal Oreshnik mulai terbuka, pusat perbelanjaan Rospark yang belum selesai dibangun di Donetsk terlihat dengan jelas. Dari video terlihat bahwa kamera diarahkan ke arah utara barat laut, yaitu ke arah Avdiivka, Kramatorsk, Slavyansk, Izium, Volchansk, dan terus ke Belgorod. Artinya, kamera diarahkan ke arah Rusia. Menentukan di mana tepatnya peluru itu jatuh saat ini belum memungkinkan, tapi itu hanya untuk sementara, karena seperti yang terlihat sudah diidentifikasi dengan jelas. Dan menjadi jelas bahwa rudal pertama Oreshnik benar-benar melenceng dari jalur dan menghantam wilayah yang diduduki, di mana pasukan Rusia berada. Namun, informasi tentang rudal Oreshnik yang diungkapkan oleh para ahli militer jauh lebih menarik. Menurut deskripsi propaganda Rusia, rudal Oreshnik dengan hulu ledak kinetik memiliki daya hancur yang sangat besar dan dapat menghancurkan sasaran bawah tanah serta bunker dengan batang tungsten. Namun, tinjauan terhadap lokasi jatuh ketiga dari blok-blok rudal ini menunjukkan hal yang sama sekali berbeda. Para ahli sudah secara aktif meneliti lokasi jatuhnya blok-blok rudal balistik jarak menengah Oreshnik di Bila Tserkva pada malam 24 Mei.
Dan sebelum itu, lokasi jatuhnya blok-blok di Dnipro dan di Lviv juga telah diteliti. Dan di sini intinya adalah setelah penggunaan Oresnik untuk ketiga kalinya, bahkan warga Federasi Rusia mulai meragukan propaganda Kremlin tentang keunggulan senjata ini yang diklaim tidak ada tandingannya. Kelihatannya roket ini bisa menembus bunker, dan warga Rusia sudah diberitahu bahwa di Bila Tserkva katanya yang diserang adalah pangkalan udara. Pertanyaannya, untuk apa? Lalu apa tujuan menyerang pangkalan udara dengan Oresnik? Untuk apa? Kalau tujuannya menghancurkan landasan pacu, tidak perlu sampai menembus bunker. Nah, karena itulah muncul keraguan. Dan agar bisa terus menipu warga Rusia, propaganda menciptakan cerita bahwa roket ini punya daya tembus yang sangat tinggi, sehingga katanya bisa menghancurkan tempat pelindungan bawah tanah rahasia. Makanya di permukaan hampir tidak terlihat apa-apa. Jadi jangan banyak bertanya, semuanya seolah-olah memang sudah direncanakan seperti itu. Dan inilah media spesialis Defense Express menulis bahwa ukuran lubang akibat satu blok Oresnik yang menghantam tanah biasa hanya mencapai diameter hingga 3 meter dan kedalaman hingga 2 meter. Itulah hasil tembusannya. Ukuran lubang tersebut memungkinkan kita untuk memperkirakan energi benturan yang menyebabkan terbentuknya lubang itu. Kita berbicara tentang kisaran perkiraan sekitar 220.400 megajoule. Energi sebesar itu. Tabrakan tersebut kira-kira setara dengan ledakan 5.295 kg dalam ekuivalen TNT. Secara keseluruhan, ini cukup memungkinkan untuk memperkirakan dampak dari benturan seperti itu, yang mengandung 36 blok dan secara kasar setara dengan 36 syahet dengan hulu ledak yang diperkuat. Meskipun sifat kerusakan pada kedua kasus tentu saja sangat berbeda, karena hulu ledak syahet memiliki efek ledakan dan fragmentasi. Tapi intinya adalah, ini adalah rudal yang sangat mahal. Oresnik ternyata hanyalah proyek pencitraan. Artinya, konsekuensi yang sama, bahkan mungkin lebih merusak, akan timbul dari peluncuran 36 syahet, bukan dari rudal Oresnik yang bernilai jutaan. Dan perbedaannya adalah, dalam 1 tahun di Rusia, mereka berencana memproduksi sekitar 5 rudal Oresnik dengan kecepatan 1 rudal setiap 2,5 bulan. Sedangkan untuk memproduksi 36 syahet, orang Rusia hanya membutuhkan sekitar 8 jam. Itulah inti dari pernyataan Rusia tentang senjata super mereka. Di sini saya akan mengakhiri. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda, sampai jumpa.